Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gugum Cito. Kali ini saya akan membahas indirect holding atau pemilikan tidak langsung menggunakan metode cost. Kalau yang sebelumnya saya sudah membuat video mengenai indirect holding menggunakan metode ekuitas, sekarang saya akan menggunakan metode biaya. Untuk pengertian kemarin sudah kita bahas bahwa ini merupakan pemilikan antara induk kepada cucu yang tidak dimiliki secara langsung atau melalui kepemilikan anak. Kemudian ada dua struktur, induk anak cucu dan connecting affiliates. Disinilah contoh dari induk anak cucu dan disinilah connecting affiliates. Kemudian saya di sini akan fokus pada perbedaan antara metode ekuitas dan metode cost. Secara umum, perbedaan antara metode cost dan metode ekuitas adalah bahwa investment in S di dalam metode cost itu memerlukan update setiap awal tahun. Sedangkan kalau di metode ekuitas, nilai investment in S itu akan selalu update di akhir tahun. Sehingga nilai awalnya itu sudah terupdate untuk metode ekuitas. Jadi yang pertama tadi, perbedaan antara coba fokus kemana ya sekarang, di sini deh, di sini saja seperti di sini, perbedaan cost dan equity. Yang pertama adalah tadi adanya update investment in S. Ini hanya untuk cost saja. Kemudian di cost itu adanya dividen income. Sedangkan di equity itu adanya income from S. Kemudian yang ketiga, apabila ada intertransaksi atau transaksi inter perusahaan, di tahun kedua, ini saya langsung bilang tahun kedua, nanti kalau cost itu akan menggunakan untuk unrealized profitnya adalah menggunakan return earnings. Sedangkan kalau metode equity nanti akan masuk ke investment in S. Ini kalau misalnya untuk cost dan equity secara umum. Namun bagaimana kalau misalnya sudah ada cucu atau menggunakan 3 perusahaan PST, ada kepemilikan tidak langsung di dalamnya. Pada saat ada kepemilikan tidak langsung, maka nanti akan berbeda nilai return earning-nya. Nilai return earning di awal tahun berikutnya. Sehingga nanti akan ada perbedaan baik di nilai di jurnal eliminasi ekuitas dan investment in S. Itu akan berbeda. Baik dari nilai NCA maupun nilai investment in S-nya. Namun tidak ada masalah untuk investment in S karena kan kalau ekuitas dia akan diupdate melalui income from S, investment in S pada dividen. Kemudian kalau yang di cost nanti akan diupdate di setiap awal tahun. Bedanya ada di nilai NCA karena nilai NCA-nya akan berbeda dengan RE yang berbeda, maka nilai NCA juga akan berbeda. Oleh karena itu nanti yang keempat ya, untuk tahun setelah akuisisi T, maka nanti akan ada update nilai NCA equity beginning. Ini untuk yang cost, sedangkan yang equity tidak. Jadi yang di struktur indirect di sini, maka nanti akan ada update NCA equity untuk tahun setelah akuisisi ya, untuk tahun setelah akuisisi. Perintah di sini. Ini contoh misalnya A memiliki saham B 80%. Di sini A punya B 80%. Kemudian B memiliki C 70%. Maka secara tidak langsung A ke C itu memiliki 56%, 80 kalikan 70%. Kemudian
Kan kita lihat di sini. Bedanya antara cost dan equity. Untuk yang bagian income untuk induk itu kan menggunakan dividend income. Namun untuk NCA, bagian untuk NC atau NCA expense-nya, ini seperti menggunakan metode ekuitas. Oke, yaitu nanti NCA expense-nya akan diukur dari persentase NCA dikalikan dengan net income, bukan dividend income. Sehingga kalau misalnya seperti tadi hubungan PST di sini, maka nanti untuk menghitung NCA expense T, nanti persentase NCA T dikalikan net income T. Kemudian kalau untuk NCA expense S-nya, maka nanti persentase NCA T dikalikan dengan net income T ditambah dengan income from T. Ini net income S ditambah dengan income from T. Sehingga nanti nilai NCA expense-nya S maupun nilai NCA expense T ini akan sama dengan metode ekuitas. Jadi ini sama seperti pemahaman kita di AKL 1 bahwa tidak ada perbedaan di nilai NCA expense antara cost dan ekuitas. Yang beda hanya di income from S-nya dengan dividend income. Cost menggunakan dividend income, kalau di ekuitas menggunakan income from S-nya. Ini contoh misalnya seperti ini. A membeli 80% B pada 1 Januari 2015 senilai 192.000. Kemudian B membeli 70% saham C pada 1 Januari 2016 105.000. Tidak ada kelebihan cost atau book value saham yang diperoleh. Kemudian diketahui di sini net income dan dividennya A, B, dan C. Kemudian ekuitasnya juga sudah ada. Oke, kemudian kita lihat di sini. Jurnal eliminasi. Kita sini fokus membuat jurnal eliminasi menggunakan cost method. Oke, di sini kita lihat di sini A membeli B 1 Januari 2015. Kemudian kita diminta untuk bikin laporan konsolidasi 2016. Oleh karena itu, kita akan ada update investment in B. Oke, ada update investment in B. Ekuitas awalnya 240, kemudian ekuitas awal 2016 adalah 250, sehingga ada kenaikan sebesar 10, maka 80% dikalikan 10, ketemu 8 investment in B pada return earning beginning A sebesar 8. Kemudian A akan menerima dividen dari B 30 dikalikan 80%, 24. Kemudian penerimaan dividen B akan menerima dividen dari C sebesar 20. Maka di sini 70% dikalikan dengan 20, ketemu 14. Kemudian NCA expense B. NCA expense B tadi 20% dikalikan net income spirited ditambah dengan 20% dikalikan 70% net income dari C. Tadi saya bilang 20% dikalikan dengan net income spiritednya B ditambah dengan income from C. Income from C ini dicari dari yang ini. 70% dikalikan dengan 40. 28. Maka di sini 20% dikalikan 50, net income dari B 50 ditambah 20% dikalikan 70% dikalikan 40, ketemunya
15,6. Dividennya adalah 6. B tadi bagi dividen 30 dikalikan 20%, berarti ada 6. Gampang ya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian eliminasi investment in B. Di sini RE beginning, kemudian common stock, kemudian investmentnya ini adalah 80% dikalikan 250 ya, ini 250. Kemudian di sini berarti 20% dikalikan 250. Hasilnya akan sama. Kemudian NCI expand C karena dia tidak mendapatkan pendapatan dari investasi yang lain, karena C dia adalah cucu dan dia tidak punya anak lagi, maka di sini adalah 30% dikalikan net income dari C. Ketemunya 12. Ini 30% dikalikan dengan 20, dividen yang dibagi 20. Sisanya adalah NCA C ending nih, NCA C. Ini NCA ini NCA C ending ya. Ini NCA B, ini NCA C ending, maaf ini yang salah. Kemudian ini laporan konsolidasi. Kemudian pada saat dimasukkan ke dalam worksheet, maka sama seperti berikutnya, seperti di AKL1 kita tinggal memasukkan sesuai dengan jurnal yang ada di atas ini. Ada masukkan, kemudian jumlahkan ke kanan di sini, kanan sini semuanya, kemudian baru kita jumlah ke bawah. Pastikan bahwa nanti ini harus sama. Investmentnya karena kita menggunakan cost, maka nilainya adalah sama dengan akuisisi awal. Oke. Kita lihat di sini soalnya pertama. Ini harus sesuai karena kita menggunakan cost, maka tidak akan berubah. Dia akan diupdate menggunakan jurnal update investment di beginning di awal tahun ya, di awal tahun. Kemudian bagaimana kalau misalnya 1 tahun setelah akuisisi cucu? Jadi saya bilang setelah tahun setelah tahun akuisisi cucu, maka nanti akan ada perbedaan di return earning anaknya. Kenapa? Yang satu anak akan mencatat return earning beginning atau akhir 2000 berapa di sini? 2015 ya, 2015 dia didasarkan pada dividen income yang didapatkan dari C. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas, kita akan menambahkannya dengan income from C, sehingga ada perbedaan. Perbedaan di sini akan mengakibatkan perbedaan pada NCA beginning. Ini yang nanti kita update tambahannya. Di cost kita update dengan NCA beginning. Nanti jurnalnya adalah RE beginning pada NCA beginning. Di sini nanti berarti tadi update NCA beginning ini terjadi karena ada perbedaan return earning beginning ya pada S. Itu yang diakibatkan ini kan nilai return earning beginning 2000 berapa di sini. Kalau kita lihat di sini kita lihat contohnya dulu ya. Saya hapus dulu, maaf. Yeah. Di sini P membeli 80% S. P beli S 80% dengan harga 100.000. Pada saat ekuitas S terdiri dari common stocknya 80.000 dan RE-nya 20.000. Oke, kalau kita saya nggak akan fokus ngitung goodwill-nya ya. Sekarang kita lihat fokus di
tadi perbedaan return earning. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa update NCA beginning ini terjadi karena perbedaan return earning awal tahun DS antara menggunakan cost dan menggunakan equity. Karena equity nanti ada dapat tambahan income from cucu, oke. Sedangkan di sini nanti dapatnya hanya dividen income dari cucu. Ini yang membedakan. Kenapa? Karena nanti pada saat kita membuat jurnal di eliminasi ekuitas S-nya, maka R-nya akan berbeda. Common stock-nya kan sama, goodwill-nya sama. Yang beda hanya di return earning. Bedanya nanti adalah nilai investment in S dan nilai NCA beginningnya itu akan berbeda. Namun untuk nilai investment in S, karena dia kan patokannya nanti update investment in S, maka dia tidak ada masalah. Dia pasti nanti di akhir tahun dia akan menjadi 0. Karena dia akan dieliminasi investment in S. Sedangkan NCA kan tidak dieliminasi. Dia nanti akan muncul di bagian ekuitas. Maka nanti nilainya harus kita samakan dengan metode ekuitas. Cara menyamakannya tadi yaitu dengan melihat perbandingannya di sini, kemudian kita update menggunakan jurnal nanti adalah return earning beginning pada NCA beginning. Oke. Di sini RA beginning pada NCA beginning. Kembali ke sini. Kalau kita lihat di 2017, 1 Januari 2017, P beli 80% S, dan juga di sini S membeli juga di tahun yang sama, membeli T dengan harga ini 60% dengan harga 75.000. Dan kalau saya hitung di sini nanti akan ada goodwill sebesar implied value-nya adalah 100 bagi 0,8 125.000. Book value S-nya adalah 80 tambah 20 100.000. Ada goodwill 25.000. Sedangkan di sini nanti implied value-nya adalah 75 dibagi dengan 0,6 ketemunya 125.000. Kemudian book value S-nya juga 100.000, akan ketemu goodwill 25.000. Kita lihat di 1 Januari 17 diketahui return earning dari S adalah 20.000. Kemudian dapat net income sebesar 2017 dapat net income 100.000. Membayarkan dividen sebesar 40.000. Kalau kita menggunakan cost method, maka dapat tambahan dividen income dari T di sini, yaitu dividen T 2017 adalah 10.000. Di 10.000 dikalikan 60%, dapat 6.000. Kalau saya jumlah 20 120 dikurangi 4 80 86.000. Ini adalah RE 31 Desember 2017 atau RE beginning 1 Januari 2018. Bagaimana dengan yang metode ekuitas? Metode ekuitas depannya sama ya. RE 1 Januari 17. Di sini ekuitas, kemudian tambah net income dikurangi dividen, tambahnya adalah income from
from T. Oke, di sini adalah 20.000, net income-nya 100.000, dikurangi dividen 40.000. Income from T-nya adalah sebesar 60% dikalikan dengan net income dari T. Net income T 2017. Net income T adalah 50.000. 50.000 ketemunya 30.000. Ini kalau saya jumlah 120, 80, 110.000. Oke, jadi beda kita lihat di sini ya. Ada perbedaan sebesar 110 kurang 86 adalah 24.000. Sebenarnya kita hitung. Di 2018 kita bikin jurnal eliminasi. Saya akan fokus di eliminasi ekuitas S dan investment in S. Kalau kita menggunakan cost method, maka nanti RE, common stock, goodwill, kemudian investment in S, kemudian ada NCA beginning. RE-nya tadi adalah sebesar, kalau kita menggunakan cost, 86.000, kemudian 80, goodwill-nya adalah 25.000, kemudian investment in S-nya adalah sebesar, kalau ini saya jumlah dikalikan 80%, akan ketemu sebesar 152.800, sehingga di sini nanti sisanya adalah 30 berapa di sini ya? Saya kalikan dulu ya, maaf. 86 tambah 80 tambah 25 dikalikan 0.2, 38.200, maaf, 38.200. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, RE, common stock, goodwill, investment in S, dan NCA beginning. RE-nya adalah 110.000, kemudian isinya 80.000, 25.000, di sini 172.000, NCA-nya 43.000. Kita lihat di sini NCA beginning-nya berbeda. Kemudian kalau investment in S sama di sini nanti berbeda, nggak ada masalah karena dia nanti akan dieliminasi sehingga dia akan menjadi 0. Namun kalau NCA beginning kan tidak akan dieliminasi menjadi 0, maka di sini harus sama. Ada perbedaan sebesar berapa di sini? 43.000 dikurangi 38.200, 4.800. Bedanya 4.800. Sehingga kalau kita bikin jurnal yang berikutnya, selain ada update investment in S ya, untuk yang cost di sini kan ada update investment in S. Nanti akan ketemu investment in S pada return earning, yaitu sebesar 52.800 ya. Karena kan dia naik di sini 86 ya. Naiknya kan 86. Awalnya kan 20, berarti dia 66. 66 dikalikan 0.8, ketemunya 52.800. Di sini 52.800. Kemudian yang berikutnya di sini adalah update NCA. Jadi ada tambahan update NCA. Maka di sini nanti ada return earning pada NCA beginning sebesar 4.800. 4.800 ini sebenarnya berasal tadi di sini selisihnya adalah 24.000 ya, selisihnya 24.000 kalau dikalikan dengan 0,2 NCA-nya kan 20%. Akan ketemu 4.800. Ini sudah terkonfirmasi. Ini kenapa kita untuk tahun berikutnya setelah kita mengakuisisi T, kita harus bikin jurnal update NCA karena ada perbedaan nilai return earning antara cost method dan equity method. Nanti juga sama di connecting affiliate juga kita perlu melakukan update NCA. Nanti silahkan nanti Anda sambil baca-baca lagi.
Ini kemudian yang connecting affiliates. Penjelasannya sama dengan yang di model ekuitas ya. Untuk teorinya sama, kalau connecting affiliates maka dia nanti ada anak 1, anak 2, kemudian P juga mempunyai kepemilikan di anak 1 dan anak 2, kemudian anak 1 juga memiliki kepentingan di anak yang kedua. Oke, kemudian di sini soalnya ini terlalu, saya hanya fokus di jurnalnya ya. Jurnalnya di sini. Di sini ada P, ada S, ada T. P di sini memiliki 70%. Kemudian P membeli 60% T. Dan S beli 20% T. Oke, sehingga nanti yang beda juga di sini di NCI expand S. Kenapa? Karena S memiliki afiliasi T. Maka dia akan mendapatkan income from T. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, atau kita akan mendapatkan dividen dari T kalau kita menggunakan metode cost. Sehingga nanti return earning dari S itu akan berbeda. Oke, pada saat RE berbeda, maka nanti akan update NCI equity. Oke, setelah tahun pembelian T. Ya, setelah tahun pembelian T. Kalau di sini pembelian T-nya adalah, kita lihat di sini 2015 ya, 2015. Kemudian kita di terakhir 2016 ya terakhir ya. Nanti di 2017 kita akan membutuhkan update update NCI. Kemudian kita lihat di sini contohnya. Oke, ini pada saat investment di S nanti ada goodwill 10.000. Di sini adalah pada saat dia beli 175.000 70%, kemudian fair value-nya big value-nya 240, kemudian sisanya dialokasikan ke goodwill. Di sini 100/70 kalikan 75 ketemu 250, kemudian equity sendiri 240, ada selisih goodwill 10.000. Jurnal eliminasinya kalau kita menggunakan metode cost, kemudian kita lihat di sini. Kita bikin di 2016 laporan konsol. Kemudian belinya 2015 dan 2012. Maka nanti akan ada update investment in T 60 dan ada investment in T yang 20 kita update. Maka di sini update investment in T 20% dan update investment in T 60%. Kemudian ada eliminasi transaksi interperusahaan inventory. Ini sales COGS dan COGS inventory. Kemudian ada penjualan land, eliminasi gain, kemudian ada dividen income. Dividen T sama ya, jurnalnya sama dengan AKL 1. Kemudian ada NCI expand T, ada eliminasi investment in T. Investment in T, yang khusus investment in T di sini, ekuitas T kita hapuskan, kemudian semua investment in T baik yang 60% dan 20% harus kita hapuskan. Ini yang membedakan antara KL1 dan KL2 di indirect holding di sini yang connecting affiliates. Kemudian penerimaan dividen dari S, kemudian NCI expand S. Untuk NCI expand, kalau kita menggunakan cost, ingat tetap diasumsikan dia menggunakan metode equity, karena yang akan kita kalikan adalah net income bukan dividen. Oke, kemudian eliminasi investment in S. Selesai. Kemudian bagaimana dengan tahun setelahnya? Sama, karena tadi saya jelaskan setelah di sini setelah 2016 ya berarti ya. Di 2017 nanti kalau saya gambarkan P S T. Di sini S, terutama yang di S di sini, return earning-nya nanti antara cost dan equity itu akan berbeda. Kenapa? Kalau menggunakan cost, nanti spread income dari net S sendiri ditambah dengan dividen income dari T. Sedangkan untuk equity, spread income dari S ditambah dengan income from T. Sehingga nanti ada perbedaan di sebelah sini, dividen income dan income from T-nya.
Oke. Di sini akan menunjukkan perbedaan pada return earning S. Contohnya seperti ini contohnya. P, contohnya di sini ya. P beli S 80%, kemudian S beli T 60%, dan P beli T adalah 20%. Sama-sama semuanya di tahun 2017. Kemudian pada saat P beli S seharga 100.000 akan ada goodwill sebesar 25.000. Kemudian pada saat S beli T juga ada goodwill sebesar 25.000. Ini sama dengan di atas ya. Soalnya hampir sama sehingga goodwillnya sama 25.000. Dan P ke T beli 20.000 dengan ekuitasnya 100, maka di sini dan P at cost ya, tidak ada goodwill, tidak ada excess. Di 2017 itu nggak ada masalah sama sekali mengenai jurnal eliminasinya. Kemudian dilakukan konsolidasi juga akan sama antara cost dan equity karena di tahun akuisisi. Namun di tahun 2018 ya, di 2018 ini ada perbedaan yang diakibatkan karena perbedaan tadi return earning dari S antara menggunakan cost dan menggunakan equity. Kalau kita lihat, misalnya kalau kita menggunakan cost method, maka RE S1 Januari tadi adalah sebesar di 2000, maaf soalnya beda ya, maaf. RE-nya 20.000 di sini. RE-nya 20.000, kemudian dapat tambahan net income tahun 17 itu sebesar 100.000. Kemudian dikurangi dividen 17 minus 40.000. Kemudian dapat tambahan dividen income dari T itu sebesar bayar dividen sebesar 10.000 dikalikan 60.000 sehingga nanti ada return earningnya adalah sebesar di sini 120.86.000. Sedangkan kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka RE1 Januari ini RE31 Desember 17. Di sini sama 20.000, kemudian plus net income 17 adalah 100.000 dikurangi dividen T-nya adalah minus 40.000 tambah income from T 60%. Berarti 60% dikalikan 50.000, 30.000. Ini dari tadi 60% dikalikan net income dari T 50.000 kan net income-nya kita lihat di sini. Jadi totalnya RE-nya RE31 Desember adalah sebesar 110.000. RE di sini adalah RE 1 Januari 2018. Akibat perbedaan di sini, perbedaannya sekitar 24.000. Sama seperti yang di atas, yang di PSG bentuk induk anak cucu. Maka nanti jurnalnya eliminasi S, ya, ekuitas S di 2018 eliminasi ekuitas S ada perbedaan. Yang lupa saya, yang menggunakan cost method nanti ada RE, ada common stock, ada goodwill, ada investment in S, kemudian ada NCA. RE-nya tadi menjadi 86, common stock-nya adalah 80, goodwill-nya 25, sehingga investment in S-nya
Ya, investment in S-nya akan senilai 152.800 dan di sini adalah 38.200. Sedangkan di metode ekuitas RE-nya adalah sebesar 110.000, kemudian common stock-nya 80.000, goodwill-nya 25.000, investment in S-nya sebesar 172.000 dan NCA-nya adalah sebesar 43.000. Investment in S nanti akan hapus menjadi 0, maka tidak ada permasalahan. Yang ada bermasalah ada di NCA beginning di sini, yaitu ada selisih sebesar 438.200, 4.800, sehingga nanti akan ada jurnal update NCA yaitu return earning pada NCA beginning itu sebesar 4.800 atau tadi 24.000 dikalikan 20%, ketemunya 4.800. Inilah jurnal tambahan di metode biaya, metode cost dalam indirect holding, baik bentuk connecting maupun bentuk PSG untuk tahun setelah akuisisi indirectnya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.